Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan membahas beberapa faidah yang kita ambil dari kisah yang telah kita baca kemarin, yaitu kisah tentang 3 pemuda atau 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua ya, dan kisah ini sudah kita sampaikan kemarin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas atau mencoba mengambil faedah-faedah yang ada di dalam kisah tersebut. Faedah yang pertama, di sini Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan faedah yang pertama, ad-du'a'u 'indal karbi wasyada'idi wa dzalika imtithalan liqoulihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah 3 pemuda atau 3 orang yang terjebak di dalam gua adalah sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam situasi yang sangat genting atau dalam situasi yang begitu menyusahkan, musibah, cobaan, bala atau yang semisalnya. Kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa mampu atas kemampuan diri kita sendiri, merasa mampu atas kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malah berdosa nantinya. Yang dianjurkan dalam Islam adalah ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa kesusahan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtitsalan liqoulihi ta'ala. Sebagai bentuk merealisasikan, sebagai bentuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku akan mengabulkan permintaan kalian. Aku akan mengabulkan doa kalian. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sebenarnya belum selesai ya. Dilanjutkan atau masih dalam satu ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-60 dari surat Ghafir mengatakan bahwasanya di awal-awal, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengijabah doa kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak mau berdoa kepada Allah, maka kita termasuk orang yang sombong kepada Dia. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab tafsirnya, an ibadati, maksud dari ibadah di sini adalah yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berdoa. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, bahkan sampai tidak pernah sama sekali minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang sombong ya. Dan orang yang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi ya, atau yang lebih kecil dari itu. Lalu apa balasannya? Sayadkhuluna jahannam dakhirin.
Mereka orang-orang yang sombong itu akan masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu dengan sehina-hinanya. Al-Quran surat Ghafir ayat ke-60. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak berdoa kepada Allah, atau orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka kepada dia. Dalam sebuah riwayat, yang mana riwayat ini masih diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada pula yang mengatakan hadis ini dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yad'allaha 'azza wa jalla ghadiba 'alaihi." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kepada dia. Hadis riwayat Al-Hakim, Ahmad, dan sebagaimana yang Anda sampaikan, yang kami sampaikan, bahwasanya ada ulama yang mengatakan sanadnya hasan, ada juga yang mengatakan dhaif. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal ikhwan, kalau kita ambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi, maka secara makna hadis ini benar. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, dan di antara bentuk ibadah adalah berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh berbeda, tidak sama seperti manusia. Ketika manusia itu diminta, dan semakin diminta, maka kebanyakan dari mereka, atau secara umum dari mereka, akan marah. Hari ini diminta, besok minta lagi, besoknya lagi dimintain lagi. Maka semakin kesini semakin marah. Dan ini berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diminta dan semakin diminta dan terus diminta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin sayang, Allah akan semakin suka, Allah semakin cinta kepada hamba-hambanya yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pernah ada seorang penyair yang mengatakan dalam syairnya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah, wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan marah jika kamu tidak mau berdoa kepadanya, jika kamu meninggalkan permintaanmu kepadanya. Adapun Bani Adam, adapun anak keturunan Adam, dia akan marah jika terus diminta. Bahkan ketika permintaan yang pertama pun, Bani Adam terkadang marahnya luar biasa. Padahal nembene tahu jaluk ya. Baru pertama kali minta, terkadang yang dimintai itu sudah marah. Demikianlah keadaan manusia, sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah yang pertama, sangat dianjurkan bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, terutama ketika dalam situasi genting atau situasi yang sangat menyusahkan. Kemudian faedah yang kedua, at-tawassul bil amali salih, wa hadha huwa tawassul al-masyru', yaitu bertawassul dengan amal saleh. Wa hadha huwa tawassul al-masyru', dan inilah termasuk tawassul yang disyariatkan. Kemudian faedah yang ketiga, asarut taqwa fi najatil 'abdi min karbihi wa bala'ihi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Perlu kita ketahui bersama di faedah yang ketiga ini menyebutkan bahwasanya takwa sangat berpengaruh di dalam keselamatan seorang hamba ketika tertimpa musibah, bencana, atau hal-hal yang tidak mengenakan. Orang yang bertakwa, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat At-Talaq.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Surat At-Talaq ayat 2. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam firman-Nya bahwasanya orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala macam problematika. Bahkan di ayat ini ya, di surat ini, surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup dan akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, fadlu birril walidain wa fadlu khidmatihima wa itharihima amman siwahuma. Yang keempat adalah keutamaan berbakti pada kedua orang tua, keutamaan melayani kedua orang tua, keutamaan isar kepada kedua orang tua. Isar itu adalah mendahulukan seseorang daripada orang lain. Kita berbuat baik kepada orang tua, semisal memberikan makanan ya, atau misalnya di meja makan lauknya tinggal ayam satu, sementara kita lapar dan orang tua kita juga lapar, maka di antara bentuk isar adalah mempersilahkan orang tua mengambil ayam tersebut. Itu namanya isar. Jadi didahulukan dulu orang tua untuk menikmati apa yang dia inginkan. Dan itsar ini, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hanya berlaku dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah akhirat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini yang keempat, ya, itsar. Keutamaan itsar daripada selain orang tua. Mendahulukan orang tua daripada selain mereka, ya, orang lain. Kemudian faidah yang kelima, fadlul afaf wal inkifaf 'anil muharramat. Keutamaan afaf, ya, ifah, menjaga harga diri, ya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian yang keenam, jawazul ijarah wa hiya 'aqdun lazimun 'ala manfa'atin muddatan ma'lumatan bi thamanin ma'lumin. Bolehnya akad sewa, ya, bolehnya akad sewa, ijarah. Dan akad sewa ini adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh manfaat dalam waktu yang ditentukan. Ya, misalnya kita menyewa jasa seseorang yang ahli dalam supir menyupir. Kita menyewa jasanya supaya jadi supir kita, ya, dalam waktu sekian, dengan bayaran sekian, harus disepakati dulu. Dari sini ke sana, dari tempat A ke tempat B, jaraknya sekian, berapa hari, harus disepakati waktu dan biayanya terlebih dahulu. Ya. Dan dalil dalam masalah ini ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi muddatan maklumah, dalam waktu yang ditentukan, sudah diketahui, bitsamanin ma'lumin, dan dengan harga yang diketahui. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, apabila mereka menyusui anak-anak kalian, jasa susu, ya. Jadi misalnya orang tua, misalnya ada seorang ibu, dia tidak bisa mengeluarkan ASI-nya, maaf, kemudian boleh disusukan kepada wanita lain, ya, yang subur, yang air ASI-nya banyak, dan ini masuknya ke jasa, sewa jasa. Dan nanti kalau sudah tumbuh dewasa, maka harus diperhatikan anaknya jangan sampai menikah dengan si wanita yang menyusui anaknya dia, karena sepersesuan itu menjadikan hubungan seseorang mahram, ya. Jangan sampai
ada pernikahan dalam satu persusuan, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, apabila mereka memberikan susu kepada anak-anak kalian ya, dalam akad sewa itu, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah upah bagi mereka. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memberikan upahnya. Ya, kalau sudah selesai ya sudah, berikan upahnya. Jangan sampai tidak. Karena kalau sampai kita akadnya sewa menyewa, tapi ternyata ketika apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sudah dipenuhi sama orang yang kita mintai tolong, tapi kok kita tidak memberikan jasa, tidak membayar dia, padahal akad awalnya adalah ijarah, maka nanti di hari kiamat orang yang seperti ini yang tidak menunaikan hak orang lain dalam sewa menyewa akan dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati." Ada 3 orang yang nanti menjadi musuhku di hari kiamat. Wa dzakara minhum, kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, di antaranya adalah rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah, yaitu seseorang yang menyewa karyawan, menyewa tenaga orang lain, namun ketika keperluannya sudah terpenuhi, orang itu tidak dibayar. Maka orang yang seperti ini yang tidak membayar karyawannya nanti di hari kiamat akan menjadi musuhnya Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Faedah yang ke-7, fadlu husnil ahdi. Ya, keutamaan menepati janji. Keutamaan menepati janji. Faedah yang ke-8, fadlu ada'il amanah was-samaha fil muamalah. Keutamaan menunaikan amanah dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Ya. Keutamaan menunaikan amanah dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Kemudian faedah yang terakhir, yaitu yang ke-9, itsbatu karamatil awliya'i wa huwa madhhabu ahli sunnah. Menetapkan adanya karomah-karomah bagi para wali, dan inilah madhabnya ahlus sunnah. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menyandang gelar wali? Siapa? Tentunya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Ya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak takut dan tidak pernah bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah mereka? Yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang bertakwa. Lihatlah, Allah menyebutkan orang yang beriman dan bertakwa. Jadi yang namanya wali itu adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, ya, hari akhir, qada dan qadar. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqun, ya, dan wa kanu yattaqun, dan dia yang bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat-syariat ini, larangan-larangan yang dijauhi itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang berakal. Karena orang yang tidak berakal itu tidak dibebani syariat. Jadi wali Allah itu adalah orang yang berakal. Rasulullah SAW wali bukan? Semua pasti sepakat bahwa beliau adalah seorang wali. Tapi apakah beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan ajaran-ajaran Islam, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa wajib? Tidak. Beliau tetap sholat,
tetap berpuasa wajib, zakat, bahkan haji. Dan beliau juga berakal. Maka jangan sampai kita salah dalam mendefinisikan seorang wali Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.